Salam jemaat Tuhan yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Oke, saya yakin dan percaya kita dalam keadaan baik-baik semua. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyembah Tuhan di pagi hari ini. Kita mau tinggikan Tuhan karena Tuhan yang menjadi pusat penyembahan kita di pagi hari ini. Sebelum kita datang bersama Tuhan, kita mau saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas semua kasih dan pemeliharaanmu dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah memelihara kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini karena kebaikan-Mu. Kami percaya akan janji-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin Tuhan. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Makasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu, Kau Bapa yang selalu mengisi hatiku, isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Haleluya Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Janji-Mu ajaib, Percaya janji-Mu Tuhan. ku berserah Tuhan. Haleluya, haleluya. Percaya padamu Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami. Kaulah kekuatan, Kaulah kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih. Kami percaya janji-Mu bagi kami. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah Amin Tuhan. di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Amin, amin. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam setiap pribadi lepas pribadi. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, biarlah Tuhan lawatan Tuhan akan terjadi di dalam setiap kehidupan mereka. Jumpai mereka secara pribadi Tuhan, sehingga mereka merasakan suasana puji-pujian kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh rasakan sukacita daripada Engkau pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami mulaikan ibadah kami di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita katakan tiba saatnya kami berkumpul. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita dengan segenap hati kita memuji Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Haleluya. Dari senam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara katakan menyatakan, oh, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yes. Tiba saatnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Haleluya. Dari senam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian kami, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Haleluya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Oke. Mari kita tetap di hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang dibagikan sebentar boleh memberikan kekuatan buat kita untuk menjalani setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu di pagi hari. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku, katakan di setiap musim hidupku. Di setiap musim Amin Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah
aku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, perkenanan-Mu. Teguhkan hati kami Tuhan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersamaku di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan kami Tuhan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama kita katakan, bersamamu, bersamamu Bapa. Kami lewati semua, perkenanan-Mu yang teguhkan hati kami Tuhan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Oh, bersamamu, bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan, ku lewati semua perkenanan-Mu ya Tuhan, teguhkan hati kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Kau memberikan pertolongan bagi kami ya Tuhan. Amin. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Haleluya. Kalau sebentar kami akan renungkan firman-Mu, kami mau buka hati kami ya Tuhan, untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup ini. Kami perlukan firman-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu,
sampaikan isi hatimu bagi kami pada pagi hari ini. Apa yang kau sampaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga lewat firman Tuhan kami boleh dikuatkan kembali untuk menjalani setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah pengurapan Tuhan, biarlah hikmat Tuhan menjadi bagian hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan di pagi hari ini berasal daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau siapkan hati kami, kami mau terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Shalom everyone. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Good morning. Selamat pagi. We are here today to eat from the Lord. Kita hari ini berkumpul bersama hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. To the glory of God. Untuk kemuliaan Tuhan. My name is Tochukwu Dilibe. Saya akan memperkenalkan nama saya Tochukwu Dilibe. To the glory of God. Untuk kemuliaan nama Tuhan. My wife Meti. Istri saya Meti is here with me. Ada di sini bersama-sama dengan saya. To give you to the language you will understand more. Untuk menerjemahkan, untuk memberikan bahasa yang Bapak Ibu semua dapat mengerti. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Father, we give you all the glory, we give you all the thanks. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu Tuhan. For we are here today Bahwa kami ada di sini hari to ini hear your word. untuk mendengarkan firman-Mu. Father, King of glory, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, open our eyes buka of, mata kami of Tuhan, understanding buka pengertian kami to Tuhan, see all the mysteries in your untuk word. melihat rahasia-rahasia di balik firman-Mu, To the glory of your name. untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Lord, give us the grace Tuhan, berikan kami anugerah-Mu as we hear ketika kami di sini, for us to put it in practice. supaya kami dapat mempraktekkan firman itu. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus, Faithful God, we bless you. kami memuji-Mu Tuhan. Thank you, faithful God. Terima kasih. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Today is another day the Lord has made. Hari ini adalah hari yang Tuhan sudah jadikan, And we will rejoice and be glad in it. dan kita akan bersuka cita karenanya. Today we will hear another aspect of Word of God. Hari ini kita akan mendengarkan sisi yang lain, aspek yang lain dari firman Tuhan, Though is what we are hearing every day, yang mana kita sudah sering mendengarkannya setiap hari, but it will be in a different way. tapi mungkin kita akan mendapatkannya dari sisi yang lain, yang berbeda. I know that if I'm not mistaken, Saya tahu kalau saya tidak salah, I am the first black man to preach here. mungkin saya adalah orang hitam yang pertama kali berkhotbah di sini. Many will be surprised. Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu Saudara akan terkejut, To the glory of God, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan, we are here to deliver the kami Word of God. ada di sini untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amen. Amin. So open your ears. Jadi buka telinga Bapak Ibu Saudara semua. Amen. Amin. Today we are going to discuss about practicality of the promise. Hari ini kita akan mendiskusikan, berbagi tentang mempraktekkan Practicality of the promise. praktisi daripada janji. What promise am I talking about? Janji apa yang saya bicarakan The di sini? promise of the Holy Spirit. Janji akan Roh Kudus. Because we are in the season of the Pentecost. Jadi kita lagi baru merayakan hari Pentakosta. When God fulfilled His promise in Joel chapter 2. Nah, ketika Tuhan memenuhi firman-Nya di dalam Joel chapter 2 verse 28. Joel pasal kedua ayat 28. 28. Yes. So
we go into Joel chapter 2 verse 28. Mari Let's see kita what menuju God ke said there. Joel Chapter 2 verse 28. pasal yang kedua ayat yang ke-28. Open your Bible to Joel chapter 2 verse Mari kita 28. buka Alkitab kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara di dalam Praise God. Yoel 2 ayat 28. Praise the living God. Puji Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Are you there? Ya, Bapak Ibu sudah mendapatkan? Mari kita baca bersama-sama. Oh, yeah, read. Verse 28. Ya, ayat Yoel pasal 2 ayat 28 saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Amen. Amin. He said, it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Ya, di situ dikatakan kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. The word of God said, your sons and your daughters shall prophesy. Firman Tuhan ini berkata, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan akan bernubuat. Your old men shall dream dreams. Orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Your young men shall see visions. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. This is a promise Ini adalah janji Tuhan from the Lord dari Tuhan, through the mouth of a prophet Joel. dari mulut Nabi Yoel. And today it has come to pass. Dan hari ini sudah terjadi. It has come to fulfillment Nah, sudah dipenuhi janji ini. Penggenapan sudah digenapi because of the Holy Spirit. karena pencurahan Roh Kudus itu sudah terjadi. That promise Janji itu has gone upon us. sudah terjadi atas anak-anak Tuhan di zaman-zaman But ini. before we go on, Sebelum kita lanjutkan, let's see something in John chapter 14 verse 25 and 26. mari kita menuju ke kitab Yohanes ayat yang ke-14. John chapter 14 Yohanes 14 ayat verse 25 and 26. Yohanes 14 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26 Bapak Ibu. Praise God. Ya, puji Tuhan. Are you there? Ya, kita Read. ya sudah mendapatkan semua. Mari saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Glory to the Lord. Puji nama He Tuhan. said, verse 25, these things I have spoken to you while being present with you. Yes. Di ayat 25 ini dikatakan, di dalam Yohanes 14:25 dikatakan, semuanya ini telah kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Remember, it's Jesus Christ that is talking. Ingat bahwa yang berbicara ini adalah Yesus Kristus. That is talking. In 26, he said, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Amen. Dan di ayat 26 ini yang berkata adalah Yesus sendiri, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Glory to the Lord. Puji Tuhan. He said, let's see, verse 26. Ayo mari kita lihat, coba He said perhatikan that ayat he 26. will teach you all things. Tuhan Yesus berkata, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Get it. Dapatkan itu. He will Coba teach mengerti, you all dapatkan things. sesuatu di situ. That Holy Spirit will teach you all things. Roh Kudus yang Tuhan janjikan itu yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara. Jesus Christ testify what the prophet Joel said. Yesus bersaksi, menyaksikan, menceritakan apa yang sudah dinubuatkan di dalam Yoel 2 tadi. Remember in Joel he said, I will pour out my spirit upon all flesh. Ya, ingat di Yoel 2 tadi berkatakan bahwa pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku kepada semua
makhluk. If you read it carefully, you will see, I will pour out my spirit upon all flesh. Ya, Pak, kalau kita baca itu dengan lebih teliti, bahwa di situ dikatakan aku akan mencurahkan rohku atas semua orang. Then Jesus Christ said here that he will teach you all things. Nah, kemudian di sini di Yohanes 14 ini dikatakan Yesus berkata bahwa dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu There is kepadamu. no exception of anything he will teach. Tidak ada pengecualian dari di sini dikatakan segala sesuatu dia akan mengajarkan kepadamu, artinya tidak ada pengecualian di dalamnya. And he will remember you all things. Dan dia akan mengingat Bapak Ibu Saudara semua di dalam segala hal. Anyone you forget, that he will remind you. Segala sesuatu yang kita mungkin sudah lupakan, Tuhan sendiri, Roh Kudus yang akan Every mengingatkan teaching kita. of Jesus Christ, that is, you forgot, that he will remind you. Every teaching of Jesus Christ. Setiap pengajaran daripada Yesus Kristus yang mungkin kita lupa, tapi Roh Kudus ini akan mengingatkan kita. That he will remind you. Dia akan mengingatkan kita kembali. All Semua, flesh, semua terhadap semua orang, all things. terhadap semua orang dan segala hal. So, what we need is only the Holy Spirit Jadi apa yang kita butuhkan saat ini hanyalah Roh Kudus to do all things. untuk melakukan segala sesuatu. And he said that he will pour it out upon us. Nah, dan juga dikatakan di sini bahwa dia akan mencurahkan Roh Kudus kepada kita semua. And they waited in upper room. Dan mereka menunggu dan mereka menunggu di loteng atas Yerusalem pada waktu itu. Then the promise was fulfilled. Dan janji itu sudah digenapi. In Acts of Apostles chapter 2 verse 16. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang Let's go there. Acts of Apostles chapter 2. mari kita ke sana, kita baca sama-sama Kisah Para Rasul. Acts of Apostles chapter 2 verse 16. Kisah Para Rasul 16. 16. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-16. Read. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Amen. Amen. You see, there is a confirmation of that promise. Bapak Ibu Saudara semua perhatikan bahwa setelah ayat yang kita baca di Kitab Para Rasul ini ada penggenapan dari janji yang di Yoel 2 ini. God has fulfilled his promise upon all men. Tuhan sudah menggenapi janjinya di dalam hal ini. When he pour out his spirit. Ketika dia mencurahkan rohnya. Amen. Amin. And that spirit is within us. Dan roh itu sekarang bersama-sama dengan kita. Anywhere we go. Kemanapun kita pergi, in anything we are doing, apapun yang kita lakukan, that spirit of God is upon us. Roh Allah itu bersama-sama. Hallelujah, somebody. Hallelujah. Amen. Somebody. Let's go to verse 33. Go down to verse 33. Mari kita menuju langsung di pasal yang sama, ayat 33, Bapak Ibu Saudara. Verse 33. Ayat yang ke-33. Peter was saying something. Petrus sedang mengatakan sesuatu di sana. Verse 33, read. Ya, saya bacakan. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Because what happened that day was amazing. Karena apa yang terjadi pada hari itu sangat So mengagumkan. Peter was explaining what happened. Jadi Petrus berusaha menjelaskan apa yang sedang terjadi saat itu. This is the promise God has promised from the prophet Joel. Jadi Petrus berusaha menjelaskan kepada semua yang hadir pada saat itu bahwa inilah janji yang Tuhan janjikan di kitab Yoel 2 itu. And Christ came to testify that same promise again. Dan kemudian Tuhan Yesus datang, kemudian juga bersaksi juga tentang hal yang sama lagi. And that promise came to fulfillment.
Dan janji itu juga sudah digenapi. And Peter said, Dan kemudian Petrus berkata, Therefore, Ya. be exalted to the right hand of the Lord. Dan Jesus sesudah- Christ has been exalted Amen. to the right hand of the Lord. Amin. And having received from the Father the promise of the Holy Spirit. Amin. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, Something is maka happening. dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sesuatu terjadi di sini. He pour out this which you now see. Dia mencurahkan ini di mana yang kita lihat sekarang. He has poured it out, Dia sudah mencurahkannya. which you now see. Yang di mana saat ini kita sudah saksikan dan kita alami. And the gift of this Holy Spirit came upon us. Dan karunia daripada Roh Kudus inilah yang terjadi bagi kita. And the gift of prophesying, Dan karunia untuk bernubuat, the gift of dreams, karunia untuk mengartikan mimpi, the gift of visions, penglihatan-penglihatan, the gift of miracles, karunia untuk melakukan the gift mukjizat, of healing, karunia untuk menyembuhkan, call it name. sebutkan saja. It come upon us. Itu akan terjadi kepada kita. Because we have received the Karena Holy kita Spirit. sudah terima Roh Kudus itu dalam hidup kita. Amen. Amin. But it did not stop there. Tapi itu tidak berhenti sampai di situ. Because whenever we are saying the gifts Karena setiap kali kita menyebutkan tentang karunia of the Holy Spirit, dari Roh Kudus, we always think about spiritual gifts. kita selalu memikirkan tentang hal-hal yang karunia spiritual, hal-hal yang berbau spiritual begitu. We always think about spiritual things. Kita selalu memikirkan hal-hal yang spiritual aja. Prophecy, Bernubuat, vision, penglihatan, this healing. penyembuhan, I cannot kesembuhan. do this. Ah. I cannot do that. Oh, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa. But the Holy Spirit is in you. Tetapi Roh Kudus itu ada di dalam kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara semua. But it doesn't end there. It's not only about spiritual things. Tapi itu Bapak, Ibu, saudara, tidak hanya terjadi di dalam hal-hal yang bersifat spiritual saja. It involves also physical things. Dia juga melibatkan hal-hal secara fisikal. Our daily life, Kehidupan kita sehari-hari. things we do every day. Hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. It also teaches us that. Roh Kudus juga mengajarkan kita Jesus said tentang hal itu, apa yang kita lakukan sehari-hari. Yesus berkata, that Spirit will teach us all things. Yesus berkata bahwa Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu, Including physical things. termasuk hal-hal yang fisikal, Including our everyday life. termasuk kehidupan kita hari-hari. He will teach us. Dia yang akan mengajarkan kita. Roh Kudus yang akan what mengajarkan is kita. that? That is Apakah a itu? problem for you. Apakah yang menjadi masalah buat kita semua? Think Pikirkan, within yourself. pikirkan. What is that is a problem for you? That is a challenge for you. Pikirkan apa yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara semua, yang menjadi tantangan, pergumulan Bapak Ibu Saudara You semua. have the Holy Spirit in you. Kita semua mempunyai Roh Kudus di dalam kita. Ask Him to teach you. Minta Roh Kudus untuk mengajarkan kita. Do you want to love your wife more? Apakah engkau ingin mengasihi istrimu lebih lagi? And you don't know how to do it? Tapi engkau tidak tahu bagaimana melakukannya. Ask the Holy Spirit to teach you more. Tanya kepada Roh Kudus bagaimana untuk Hallelujah. mau melakukan Ask itu. the Holy Spirit to teach you Haleluya. how to love your wife. Tanya kepada Roh Kudus bagaimana saya, Tuhan, It is- Roh Kudus dapat mencintai istri saya lebih. It is not only vision. Itu bukan hanya penglihatan-penglihatan It is saja. not only prophecy. Itu bukan hanya nubuatan saja. You don't know how to love your husband. Kalau engkau juga tidak bisa mengasihi suamimu, Ask the Holy Spirit to give you more and more things about how to love your husband. juga minta kepada Roh Kudus, ajar kamu untuk bagaimana mencintai suamimu lebih dan lebih lagi. These days, Hari-hari ini, because of the day of technology, karena hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita dikuasai oleh teknologi. two people will be together.
Dua orang mungkin akan bersama-sama, but kelihatannya they bersama-sama, will be far away tapi sebenarnya mereka jaraknya jauh sekali. because of technology. Karena teknologi. Ask the Holy Spirit Minta kepada Roh Kudus to teach you untuk mengajarkan how to kepadamu balance your time bagaimana menyeimbangkan waktumu, between you and your husband and between you and your wife. bagaimana menyeimbangkan waktumu antara suami dan istri, istri dan suami. You, the woman, Engkau yang wanita, you are a wife. engkau adalah seorang istri. You want to cook, Kamu mau masak, but you don't know how to cook. kamu tapi nggak tahu mau bagaimana masaknya. Ask the Holy Spirit to teach you how to cook. Minta kepada Roh Kudus untuk mengajarkan kepada kamu bagaimana Praise cara God. masak. Puji Tuhan. And the Holy Spirit will direct you, and you will cook a very delicious food for your husband. Dan kemudian Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu, engkau akan memasak makanan yang terlezat buat These suamimu. are the things Ini adalah hal-hal Jesus said the Holy Spirit will teach us. hal-hal yang Tuhan Yesus katakan Jesus bahwa said- Roh Kudus akan ajarkan segala, karena di situ dikatakan segala sesuatu. Jesus Tidak said ada batasan yang He will teach us all things. Tuhan Yesus berkata dia akan mengajarkan kepada kita semua hal, segala sesuatu. So any day Jadi you tell your husband that you don't know how to cook, suatu hari ketika kamu bilang sama suamimu, saya nggak bisa masak. man of the house, tell your wife, pray, let Holy Spirit teach you how to cook. Ya bapak-bapak ya, bapak-bapak, maksudnya kepala keluarga, kasih tahu kepada istrimu bahwa Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu Haleluya. bagaimana engkau akan memasak. Is your Haleluya. business going down? Kalau bisnismu sedang turun, You have do everything you can do. kamu sudah melakukan segala sesuatu yang kamu sudah coba kamu mau lakukan. You have tried your best. Kamu sudah coba sebaik mungkin yang sudah kamu It's coba. still going down. Tetap aja bisnismu turun. You blame this person. Kamu menyalahkan orang You ini. blame this person. Kamu menyalahkan orang yang You sana. blame the economy of the country. Kamu menyalahkan situasi ekonomi yang sedang terjadi saat ini. I bring you good news today. Saya membawakan satu kabar baik bagi saudara, Ask the Bapak Ibu Holy semua Spirit saudara hari ini. Minta kepada Roh Kudus To teach you untuk mengajarkan how to kepadamu revive your business. bagaimana membangkitkan He will teach you. bisnismu, dan Dia akan mengajarkan kepadamu. Amen. Amin. Are you suffering from any habit? Apakah engkau sedang terikat dengan suatu kebiasaan? Ask the Holy Spirit Minta kepada Roh Kudus to teach you untuk mengajarkan how to kepadamu come out from that habit. bagaimana keluar dari kebiasaan buruk itu In the mighty name of di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Are you having any bad habits? Apakah engkau mempunyai suatu kebiasaan buruk? Are you having any addiction? Apa engkau punya suatu kecanduan? Smoking addiction? Canduan merokok? Any addiction you can think of. Segala sesuatulah yang kecanduan atau And- keterikatan yang Bapak Ibu semua and- saudara and- sedang terikat. And you have tried everything you Dan engkau can sudah coba segala hal, segala upaya untuk to stop it on your own way, berhenti dari kebiasaan buruk ini. and you cannot. Tapi engkau nggak bisa. Ask the Holy Spirit Minta kepada Roh Kudus to teach you, untuk mengajarkan to kepadamu, lead you untuk memimpin how engkau to come out from that bagaimana addiction keluar daripada keterikatan itu for your life. dalam hidupmu. Are you the person that is having doubt all the time, doubtful mind? Apakah engkau orang yang selalu ragu? You never believe in yourself. Engkau tidak pernah percaya dengan kemampuan diri kamu. You- Engkau selalu ragu dan ragu. You never believe in anything you can do. Engkau tidak pernah percaya kamu bisa melakukan ini, bisa Kneel berhasil. down Berlutut, and pray. berdoa, Ask the Holy Spirit of the Lord minta kepada Roh Kudus to teach you untuk mengajar kepadamu how you will start believing bagaimana engkau mulai mempercayai and remove every spirit of doubt in you. dan mengeluarkan keluar daripada setiap keraguan yang selalu menguasai kamu. Amen. Amin. There is so many problems Ada begitu banyak you are persoalan facing. yang kita hadapi. You find it difficult to ask for forgiveness. Kita kadang-kadang sulit untuk meminta pengampunan. It is a problem. Itu juga masalah. How will you go about it? Bagaimana kita akan You mengatasi ask ini? the Holy Spirit to teach you Kita minta kepada Roh Kudus untuk mengajarkan kepada how to kita make a step bagaimana membuat langkah in asking for forgiveness. untuk memohon, meminta pengampunan. Because the problem
in asking for forgiveness is the pride to Karena- make a move. Karena masalah daripada menahan kita untuk tidak bisa mengampuni, meminta pengampunan adalah harga diri kita. Ask the Holy Spirit Minta kepada Roh Kudus to help you untuk membantu kita overcome that pride. mengatasi keangkuhan atau harga diri yang kita di dalam masalah itu You don't yang know menghalangi kita. You don't know what to say. Kita nggak tahu bagaimana harus Ask the Holy Spirit berdoa. to tell you Minta kepada Roh Kudus. what to say when the time comes. Kita minta kepada Roh Kudus untuk mengajarkan kepada kita apa yang harus kita katakan pada saat itu terjadi. There is a voice in your heart Ada suara di dalam hati kecil kita, di dalam hati kita yang paling dalam, that is telling you, yang akan memberitahukan kepada kita, say sorry. say sorry, katakan minta maaf, katakan maaf. And you don't want to say sorry. Tapi kadang kita nggak mau bilang maaf You aja, nggak are mau. subduing that voice. Kita abaikan suara-suara itu. It is time Ini adalah waktu bagi for you Anda to obey that voice of the untuk Holy kita Spirit. mulai mentaati suara hati kita dan suara hati kita itu. Amen. Amin. Are you the one Apakah engkau adalah orangnya looking for a job? yang sedang mencari pekerjaan? You have submit all your CVs to everywhere. Engkau sudah memasukkan lamaranmu ke mana-mana. You are in a state of confusion. Engkau sudah dalam keadaan bingung, Ask putus asa. the Holy Spirit of the living God Minta kepada Roh Kudus, To Tuhan lead kita you. yang hidup itu, to lead you, untuk to memimpin teach you kamu dan how to go about it. memimpin kita dan To teach you how to go about it. untuk mengajar kita bagaimana kita mengatasi ini. Hallelujah. Haleluya. There is a project you have in your hand Ada proyek yang sedang ada di tanganmu. because someone is having a project. Karena seseorang sedang punya proyek di You sini. that is watching me now, Engkau yang saat ini sedang You have a project menyaksikan saya, engkau sedang punya that proyek you want to do, yang kamu sedang mau but you don't know lakukan. how to go about it. Tapi kamu nggak tahu bagaimana melakukannya. You have a project Kamu punya proyek sesuatu yang kamu mau lakukan, that has grown into millions, yang akan menghasilkan jutaan rupiah. but you are afraid. Tapi kamu takut, You don't want to go into it kamu nggak mau menseriusinya because of the risks. karena resiko yang akan terjadi. You don't know what will come out. Kamu nggak tahu, belum tahu masalah-masalah yang akan timbul I nantinya. bring you good news today. Saya bawa satu kabar baik bagi kamu pada pagi hari ini. Ask the Holy Spirit of the living God Minta kepada Allah Roh Kudus yang hidup to itu teach you untuk mengajarkan how to kepadamu go about that project. bagaimana menangani proyek itu. And when you sleep, Ketika engkau tidur, you will start to see vision. engkau akan mulai You will melihat start to see dreams. mimpi atau petunjuk. Holy Spirit will start to teach you Roh Kudus akan mulai mengajarkan how to kepadamu go about it. bagaimana menangani ini, bagaimana melakukannya Do you juga. lack wisdom? Apakah engkau kekurangan hikmat? It's time Ini adalah waktunya to ask the Holy Spirit of the living God untuk mempunyai Roh Kudus di dalam to give you hidupmu, wisdom, untuk memberimu to hikmat, give you untuk understanding memberimu pengertian of that problem, di atas to masalah give itu, you untuk understanding memberi engkau of that pengertian situation. di dalam situasi itu. Glory to the Lord. Amin, puji Tuhan. Amen. Bapak Ibu Saudara. Amen. Amin. Amen. Amin. As I'm talking, I see someone that is struggling. He know that he has a call. He know that this is what God wants me to do. Oke. Selagi saya sedang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya melihat ada seseorang yang sedang bergumul. Dia tahu dia mempunyai panggilan di dalam hidupnya. He has a call. Yes. And then? He knew that this is what God wants him to do. Dan dia tahu bahwa ini yang dia mau Tuhan, yang mau dia lakukan, dan dia tahu ini yang Tuhan mau dia lakukan. But he lacked the boldness Tapi dia tidak berani to do it. melakukannya atau mengambil keputusan itu. He lacked the knowledge Dia takut to do it well. untuk melakukannya.
You are always afraid. Engkau selalu takut. If I start this thing now, Kalau saya mulai yang I ini don't sekarang, want to fail. saya nggak mau gagal. I bring you good news today. Saya bawa kabar baik buat kamu The hari Holy ini. Spirit of the living God Roh Kudus, Allah kita yang hidup will teach you akan mengajarkan how to kepadamu go about it. bagaimana The Holy mengatasi Spirit itu. of the living God Allah Roh Kudus yang will hidup remove that doubt from you. akan mengeluarkan keraguan itu dalam dirimu. The Holy Spirit of the living God Allah Roh Kudus yang hidup will lead you akan memimpinmu, to that you are called, akan menuntunmu kepada panggilan itu, to that your destiny. kepada tujuanmu. He will remove the spirit of shyness from you. Sorry. The spirit of shyness. Oh, shyness. Dia akan mengeluarkan ya rasa malu ya, kamu shyness ya, malu. Jadi dia akan mengeluarkan roh malu itu dari dirimu. You are always malu Kamu selalu malu ya, malu-malu. to say, I have this gift. Kamu selalu malu untuk mengatakan saya punya talenta ini. I bring you good news. Saya bawa kabar gembira buat kamu malam The siang Spirit of pagi God hari. will grant you the boldness Roh Kudus akan memberi kamu keberanian to declare untuk mendeklarasikan who you are. siapa engkau. It will give you the boldness. Dia akan memberikan kepadamu declare keberanian untuk You are mendeklarasikan called. panggilanmu. Amen. Amin. I want to tell you something. Ya, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara semua hari ini. I'm learning how to speak Bahasa Indonesia. Saya lagi belajar bagaimana bicara bahasa Indonesia. It's not difficult, but it's difficult. Itu nggak susah tapi susah. But do you know what? Tahu nggak kenapa? I asked the Holy Spirit of the Lord to teach you. Saya minta Roh Kudus untuk ajarin saya. If others are learning it in 2 years, 1 year, Kalau ada beberapa orang belajar bahasa Indonesia 2 tahun, 1 tahun, I want to learn it faster. saya mau belajarnya lebih cepat. That if I come to preach, Jadi ketika saya datang menyampaikan firman Tuhan, I don't need interpreter again. saya nggak perlu penterjemah lagi. Amin, haleluya. And I am learning it. Dan saya lagi belajar itu. It's not only prophecy. Itu bukan hanya nubuatan. It's not only dream. Ya, It's not bukan only hanya spiritual mimpi, thing. bukan hanya hal-hal yang spiritual, Bapak Ibu Jesus is Saudara. saying the Holy Spirit can teach us everything. we Tuhan can Yesus think of. mengatakan bahwa Roh Kudus itu akan mengajarkan segala hal buat kita. Amin. Haleluya. You are sick, Kamu lagi sakit, Holy Spirit will teach you Roh Kudus akan ajarkan kepadamu what you will take to be healed. apa yang perlu kamu lakukan untuk bisa sembuh. The prayer you will pray to be healed. Doa-doa yang kamu panjatkan supaya Your kamu bisa prayer sembuh. life is not okay. Kehidupan doamu tuh nggak oke. Holy Spirit of the living tidak God oke. will lead you, Tetapi Roh Kudus akan menuntunmu, teach you how to pray. mengajarmu bagaimana berdoa, caranya berdoa. Amen. Amin. Do you want to prophesy? Kamu mau bernubuat? Do you want to prophesy? Kamu ingin bernubuat? Do you want to see visions? Kamu ingin mulai melihat penglihatan-penglihatan? You ask the Holy Spirit of the Lord, He will lead you. Minta kepada Roh Kudus dan Dia akan memimpin kamu. There is a spirit of prophecy. Ada roh bernubuat It will come upon you, akan datang atasmu. and you start to prophesy. Engkau mulai bernubuat. Amen. Amin. I want to tell you a short story. Saya mau ceritakan satu cerita pendek. There was a woman Ada seorang wanita where she is working. di mana dia lagi bekerja, They have problem. lagi ada masalah. So she was dismissed. Jadi dia pekerjaannya berantakan lah. But she has so many needs Dia punya banyak kebutuhan at home. di rumahnya. He has so many children Dia ada anak-anak yang harus dia kasih to makan. take care of. Ya, She don't know what to do. dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan lagi. Glory be to God. Puji nama Tuhan. But she remembered Holy Spirit, Tapi dia, puji Tuhan, dia ingat kepada Roh Kudus and she prayed, dan dia berdoa, Holy Spirit, please lead me to what I will do next. Roh Kudus, dan kemudian dia berdoa, Roh Kudus, tuntun saya apa yang saya harus lakukan To the glory of God, ke depan ini. Dan puji nama Tuhan. she start massaging, right? Massaging. Dia mulai kemudian mulai bisa mijit. She never go to any massage
training or course. Ya, dia nggak pernah belajar bagaimana cara mijit atau pernah kerja di mijit atau punya keluarga yang bisa mijit gitu. But her first call on massage. Tapi panggilan pertama, After that, the woman call her again. Panggilan pertama orang yang memanggil dia untuk And said, mijit, panggil dia Nobody kembali. has ever massaged me this way you massaged me yesterday. Ya, bahwa dia katakan kemarin waktu dia dipijit itu nggak ada yang pijit dia dan inti singkatnya perempuan ini sakit She pinggang, was surprised. dipijit sembuh She begitu. was surprised. Yes, What kaget. she had not done before. Dia belum pernah lakukan ini In sebelumnya. first day, Di that she pertama was kali dia perfect. lakukan itu kemudian sempurna. when he was massaging, Ketika dia lagi mijit itu ya, he will close her eyes dia akan tutup mata ya. and be saying, Holy Spirit, lead me. Roh Kudus ajar saya, Holy tuntun saya. Spirit, lead me. Ya, Roh This Kudus is how tuntun we saya. do it. Ya, ini bagaimana caranya dia And waktu it itu dia becomes so lakukan. perfect. Nah, karena itulah That segala sesuatu and berjalan that the dengan baik. woman call her again. Dan kemudian wanita itu panggil Till dia today. kembali sampai hari ini. This woman is massaging till today. Nah, wanita ini masih tetap memijit sampai saat ini. She used this massage Dia pakai keahlian dia memijit to ini train all her children. untuk membesarkan anak-anaknya. She used this massage Dia akhirnya keahlian dia memijit ini to own a house now. sekarang dia punya rumah sendiri. Massage. Ah, She doesn't have a shop. She does not have any shop. dia nggak punya toko, dia nggak punya toko apapun. She's going from house to massage. Dia datang dari rumah ke rumah But berdasarkan she panggilan. was so perfect Tapi dia melakukannya dengan sempurna. that people call her from here and there. Dan karena itu orang memanggil dia, telepon dia dari sini dan sana. She's so busy. Dia sibuk. This is what Holy Spirit of the Lord can do for her. Inilah yang Roh Kudus bisa lakukan And buat dia. He can do more than that for Dan- you. Dan Roh Kudus itu bisa lakukan lebih daripada itu You that bagi is kamu. listening, Kamu yang saat ini sedang He mendengarkan can do more than you. saya. Dia bisa melakukan, As I'm talking Roh Kudus right bisa now, melakukan itu lebih bagi kamu. someone is confused who to marry. Saat ini saya melihat, what? Someone is confused who to marry. Saat ini ada seseorang yang lagi bingung mau menikah. You don't know who to marry. Oh, tapi belum ada pasangannya, Bapak Ibu. I Saudara. bring you good news today. Saya bawa kabar gembira bagi Pray. kita semua. Kneel down. Berdoa, Pray. berdoa. Ask the Holy Spirit of the Lord to lead you Minta kepada Roh Kudus untuk memimpin to the person He has for you. kepada orang yang Tuhan sudah sediakan That bagimu. lady that fears the Lord, Seorang wanita yang takut akan Tuhan. Holy Spirit of the Lord, connect me to her. Tuhan, Roh Kudus, sambungkan, konekkan saya dengan perempuan ini. That man that fears the Lord, Pria itu yang takut akan Tuhan. Holy Spirit, connect me to her. Roh Kudus, To him. konekkan saya dengan dia. In Jesus' name, Dalam nama Tuhan Yesus, I bet you, saya bertaruh dengan Bapak Ibu Saudara. from now to 2 months, you will get him. 1 atau 2 bulan ke depan, kamu akan menemukan pasanganmu. From now to 2 months, you will get her. 1 atau 2 bulan dari sekarang, kamu akan mendapatkan pasangan. Because the Holy Spirit, He can do all things. Karena Roh Kudus itu bisa melakukan segala sesuatu. He can bring her even from America Dia bisa bawa bahkan dari Amerika to Indonesia ke Indonesia for you to marry her. untuk kamu bisa menikahi dia. He can do all things. Tuhan bisa Roh Kudus juga bisa lakukan So, semua in hal. everything we are doing, Dalam segala hal yang kita lakukan, from day to day, dari hari ke sehari, we need to be asking Holy Spirit, lead us. kita harus selalu Teach bertanya us kepada this. Roh Kudus, Teach us that. ajarkan kami ini, minta Open your tuntunan Roh mouth. Kudus, buka mulutmu And declare and dan pray. deklarasikan dan berdoa. Say, Holy Spirit of the living God, Katakan Roh Kudus, Which is Roh in yang me. hidup di dalam saya, lead me. tuntun Tell me saya, what to say. bimbing saya, In tuntun this saya apa situation. yang harus saya katakan di If dalam this man situasi ini. call me now, Hmm, tell me what to say. Yes, In Jesus' name. amen. Amen.
We go into another one. Kita ke bagian yang lain, hal yang lain. 2 Corinthians chapter 13 verse 14. 2 Korintus 13 ayat yang ke-14. Practicality of the promise. Praktek nyata ya, praktek daripada janji-janji. That promise of the Holy Spirit, we have to put it in practice. Janji-janji akan Roh Kudus itu harus kita tempatkan di dalam aksi yang sehari-hari yang nyata, dalam aksi nyata. Because it has been fulfilled in us. Karena itu sudah digenapi di dalam kita. We have to put it in work. Kita harus menempatkannya supaya itu yang Roh Kudus itu bekerja yang di dalam kita ini. That is what Christ said, that He will teach us all things. Nah, itulah yang Roh Kudus, yang Yesus maksudkan, bahwa Roh Kudus itu yang akan mengajarkan kepada kita semua hal itu. 2 Corinthians chapter 2 Korintus 13. 2 Korintus 13, Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 13 ayat yang ke-14. Verse 14. Yes. Read. Ya, mari saya bacakan Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 13 ayat yang ke-14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. He said, the grace of the Lord Jesus Christ, Dikatakan di sini kasih karunia Tuhan Yesus the Kristus love of God, dan kasih Allah and the communion of the Holy Spirit dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus be with you all. menyertai kamu sekalian. We pray this prayer every day. Kita berdoa dengan doa ini setiap kali. After we finish our prayer, Setelah kita selesai dengan doa we ini, will say this short prayer. kita akan mengatakan ini doa yang pendek. But we never have communion with the Holy Tapi Spirit. kita tidak pernah punya persekutuan dengan Roh But we Kudus. pray it every day. Tapi kita berdoa tiap kali kita terima perjamuan kudus. We never have that Dan kita communion berdoa dalam hari-hari. because you never open your mouth to ask. Tapi kita tidak, sesungguhnya nyatanya kita tidak pernah punya persekutuan dengan Roh Kudus That itu communion- karena kita tidak pernah membuka mulut That kita. communion, I call it association. Persekutuan dengan Roh Kudus itu yang saya sebut dengan asosiasi. The person you are associating with Asosiasi itu ya orang yang kita sedang berasosiasi must itu know harus that tahu. you are there harus tahu bahwa kamu ada di situ before you associate with you. sebelum kamu berasosiasi dengan dia. How do you acknowledge the presence of Holy Spirit in you? Bagaimana kamu mengakui kehadiran Roh Kudus itu dalam hidupmu? I call it harmony. Saya sebut itu juga dengan harmoni. Before you harmonize with something, Sebelum kita itu ya mengalami satu you have keharmonisan to itu, identify that thing you will harmonize it. kita sudah harus mengenali sesuatu itu yang kita mau harmonis, mau sinkronkan. How are you harmonizing your life with the Holy Spirit? Bagaimana kita menselaraskan, Bapak Ibu Saudara ya, saya ketemu ya. Bagaimana kita menselaraskan Yes. Roh Kudus itu Yes. dalam hidup kita. How are you identifying the Holy Spirit that you will harmonize yourself with? Bagaimana kita mengidentifikasikan Roh Kudus itu yang kemudian akan kita selaraskan dengan hidup I call kita. it intimacy. Saya sebut itu keintiman. This person you will have intimacy with, you have to identify that person. Satu pribadi yang kita mau Identify that person. ya, seseorang yang kita mau intim kepadanya, kita harus bisa How do mengidentifikasikan you pribadi identify itu. the presence of Holy Spirit in you? Bagaimana engkau mengidentifikasikan kehadiran Roh Kudus For itu you dalam to have hidupmu intimacy with supaya person, kamu bisa memiliki keintiman dengan pribadi itu, yaitu pribadi Roh you Kudus. always tell your wife, Kamu selalu kasih tahu sama istrimu, sayang, sayang, I love you. I love you, saya cinta kamu. You identify her. Kamu mengidentifikasikan dia, sayang, I love you. saya mencintai You build kamu, the mengasihi intimacy. kamu. Kamu membangun keintiman You are dengan intimate with her. istrimu. How do you identify the presence of Holy Spirit? Nah, demikian juga bagaimana kamu mengidentifikasikan kehadiran Roh Kudus itu dalam hidupmu seperti yang saya contohkan Did tadi. you call Holy Spirit sayang?
Apakah engkau memanggil Roh Kudus I dengan know sayang? that sayang, I know that you are here. Sayang, saya tahu sayang. I know that Saya you tahu are kamu here. di sini. Roh I Kudus, know- saya tahu kamu di sini. I know that I will not be put to shame. Bahwa saya tidak akan dipermalukan. I know that you will put me through. Bahwa engkau akan melepaskan aku dari know, segala jerat. I know that you love me. Saya tahu engkau mengasihi aku. I know that you will tell me what to do now. Saya tahu kamu akan kasih tahu I saya know apa yang that harus you saya will lakukan give sekarang. me the innovation. Saya tahu engkau akan memberikan saya I know that you will give me inovasi the baru. wisdom. Saya tahu engkau akan memberikan saya hikmat yang baru. Sayang, Sayang, I know you love me. saya tahu engkau mengasihi I aku. love you. Saya mengasihimu Holy juga. Spirit of the living God. Roh Kudus. Intimacy. Roh Kudus, Allahku yang hidup. Nah, itulah yang kita sebut dengan keintiman bersama dengan How Roh do you Kudus. do it? Bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kamu melakukan? I bring you good news today. Saya bawa kabar baik buat kamu This is hari ini. what you will be doing every day. Inilah yang akan kamu lakukan setiap You hari. will never be put to shame. Kamu tidak akan pernah There dipermalukan. will be nothing that will be difficult for you to do. Tidak akan ada sesuatu yang terlalu sukar bagimu untuk Because kamu with this lakukan. intimacy, Karena keintiman bersama dengan solutions Roh Kudus, will be coming. solusi bagimu selalu Because datang. of this intimacy, Karena keintiman ini, because of this communion, karena persekutuan ini bersama dengan Roh Kudus, things will be very easy for you. hal-hal menjadi mudah bagimu. Things that are supposed to be difficult Hal-hal yang seharusnya susah will be easy akan menjadi lebih because mudah. of this intimacy. Karena keintimanmu bersama dengan Roh Kudus. Amen. Lord Jesus. Tuhan Yesus, Amen. amin. Amen. Amen. Lord Jesus. Tuhan Yesus, You have satisfied us. Tuhan Yesus, Engkau sudah You memuaskan have kami. gave us your spirit. Engkau sudah memberikan rohmu The bagi kami. promise you promise, Janji yang sudah Engkau janjikan bagi kami, you have fulfilled it. Engkau sudah genapi itu. Lord, we declare, Tuhan, kami mendeklarasikan, let there be biarlah the communion terjadi persekutuan, of your spirit in us. persekutuan Roh Kudus Father, di dalam King of kami. glory, Tuhan Yesus, let there be intimacy biarlah terjadi suatu kedekatan, persekutuan, in anything we keintiman are doing. dalam hal-hal yang kami Let there lakukan. be intimacy. Biarlah ada kedekatan, Tuhan. Oh Lord, we pray. Tuhan, kami berdoa. Your people, Lord, Orang-orang-Mu, Tuhan, are praying, Lord, berdoa, asking for that intimacy. meminta Oh kedekatan, Lord, keintiman itu, let Tuhan. that the spirit of intimacy come upon us. Tuhan, biarlah keintiman itu For us turun atas mereka, Tuhan. to know that your spirit is with us, that will teach us all things. Bahwa buat mereka mengerti, Tuhan, bahwa Lord, Roh-Mu ada we bersama-sama ask dengan mereka dan akan mengajarkan Activation kepada of- mereka segala activation sesuatu. of your spirit, oh Lord, Kami mengaktifasikan Roh-Mu, Tuhan, upon the di dalam ones, kami semua. upon the ones that is low. Hello. Upon the ones that is low, we declare the activation of your spirit upon them. Yes, Tuhan, kami mendeklarasikan aktivasi daripada Roh Kudus-Mu, Tuhan, di dalam kehidupan kami, Tuhan. In the mighty name of Jesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, that every problem of their life, bahwa setiap masalah di dalam that kehidupan mereka, every challenges of their life, setiap tantangan di dalam kehidupan mereka, there Tuhan, will be a solution. akan ada jalan There keluar, will be a breakthrough. akan ada terobosan, There will be an intelligence akan ada kecerdasan. provided by your spirit Engkau akan menyediakannya karena Roh-Mu upon menyediakan that bagi very mereka. thing. In the mighty name of Di Jesus, dalam nama Tuhan Yesus, faithful God will bless you. Tuhan, In the mighty name of Jesus, kami memuji nama you that Tuhan. is looking for fruit of the womb, Engkau seseorang yang saat ini You are sedang asking when God will ingin bless you. mempunyai bayi. you are asking when In God hamil. will bless you. Yes. In the mighty name of Jesus, Yes, dalam nama Tuhan Yesus. we declare, Kami let the mendeklarasikan, Holy Spirit of the living God lead you. ya, biarlah Roh Allah yang hidup akan menuntunmu. How you will go about Bagaimana engkau mendapatkan kehamilan on that yang kau problem inginkan. for you to be fruitful. Yes. Many people has talked every damn thing against you. Yes. Many people that have abused you, they have said every sort of bad thing. Yes. They have said every sort of things Yes, Lord.
and you are crying Yes. every night. Banyak orang yang sudah mengatakan hal-hal yang tidak mungkin, I yang bring mustahil you untuk good kau news of the lakukan. Lord today. Orang-orang yang berkata-kata yang menjatuhkan imanmu, percayamu. The Holy Spirit Engkau of the menangis living setiap malam, tapi kami berdoa pada hari ini Roh Kudus akan The menemuimu. Holy Spirit of the living God Roh Kudus yang hidup that is upon you atasmu will lead you. akan menuntunmu melalui What to masa-masa do, itu. how to do it, Yes, to Lord. become pregnant. Roh In the Kudus mighty akan name of menuntunmu Jesus. bagaimana engkau bisa mengandung dan Faithful God, hamil. we bless you. Amin, Tuhan. We bring the father of this house into your able hand, Lord. Juga kami membawa Bapak Gembala di tempat ini, Tuhan, We ke dalam bring his tangan-Mu. life into your able Kami hand. membawa kehidupannya, Tuhan, We kesehatannya di dalam declare, tangan-Mu. holy Kami- angels of the Lord, Yes, kami holy angels mendeklarasikan of the roh living Allah yang hidup. God, the spirit of the living God. Ya, roh Allah yang hidup. We declare it upon that hospital, Yes, kami upon mendeklarasikan that hospital, upon that hospital. ada di rumah sakit itu. We declare that you will not die, but you will live to declare the goodness of the Engkau Lord. akan tetap hidup In the mighty name of dan Jesus, operasinya akan berhasil, we Tuhan. declare the Holy Spirit of the living Amen. God Yes. upon that hospital Yes, Lord. for your life, Yes, Lord. for your life, Amen. life upon you, Amen. Papa, Yes. life upon Kami you, mendeklarasikan kehidupan life of the atasmu. Lord Jesus Christ upon you. Yes, Lord. In the mighty name of Jesus, Amen. faithful God, we bless you. Yes, Lord. You that is sick, Kamu yang lagi saat ini sedang sakit, place your hand taruh tanganmu di anywhere you bagian are yang sick sedang right sakit. now. Let Ya. me pray for you. Bagi Bapak Ibu By saudara the word of semua the yang Lord, menyaksikan by the stripes of Jesus hari Christ ini, that you are healed. taruh tanganmu di bagian yang I sakit. declare the healing of the Lord Jesus Christ Saya upon you right now. mendeklarasikan kuasa kesembuhan atas bagian yang sakit itu In the mighty name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus. the Holy Spirit of the Lord will remove that thing that Yes, is roh paining Allah you. yang hidup akan memindahkan itu, That place menghilangkan it is paining itu. you. Bagian yang sakit itu, That chest pain. sakit bagian dada. I see Holy Spirit of the Lord removing that. Saya chest melihat Roh Kudus pain. memindahkan In sakit the itu mighty name of the dalam Lord nama Tuhan Jesus. Yesus. Blessed be to your holy name. Yes, Lord. We give you all the glory. Ya, Thank you, Jesus, for what you have done. yes. Terima In kasih Tuhan Jesus Yesus Christ. atas semua yang Tuhan sudah lakukan Mighty bagi name we kami pray. semua. Amen. Amin. Amen. Praise Amen. God. Amin. Hallelujah. Puji Tuhan. Haleluya.